para salafun saleh mereka tidak terlalu dalam membahas tentang apa yang berhubungan dengan Allah, dan jangan terlalu dalam ilmu tauhid, jangan terlalu dalam. Akhirnya nanti apa? Takutnya ada talbisul iblis. Setan akan masuk kepada hati kita, kok gini, Allah itu gini, Allah itu maha besar, gimana besarnya? Nah, ini semua itu adalah bisikan dari setan. Kalau ada sifat kayak gini, 3 hal yang harus kita lakukan. 1, arkanul imani sittatun, rukunnya iman ada 6. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Untuk supaya kita dikatakan beriman kepada Allah, iman kepada Allah, ada 5 poin penting yang harus ditanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita. 5 poin. 1, meyakini di dalam hati bahwasannya Allah itu maujudun, Allah itu ada. Yang kedua, harus mengetahui dan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, harus mengetahui dan belajar sifat mustahil bagi Allah. Ada sifat-sifat mustahil yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nah, itu harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu, maka kita nanti akan suudzon kepada Allah. Ini harus tahu, mengetahui dan belajar sifat-sifat mustahil, sifat yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Yang keempat, harus ditanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu semua sifat kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Jadi semua sifat yang dimiliki Allah adalah sifat kesempurnaan. Yang kelima, munazza'an jami'in nuqsan, bahwasanya tidak ada celah bagi sifat-sifatnya Allah. Nah, jika ada 5 ini ada dalam diri kita, maka iman kita akan kuat kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini harus punya guru. Nah, dari guru itulah kita diajari ilmu tauhid, diajari akidatul awam, sifat-sifatnya Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat ini, sifat itu. Nah, perlunya kita juga duduk dengan orang saleh dan yang berhubungan dengan Allah. Para salafun saleh mereka tidak terlalu dalam membahas tentang apa yang berhubungan dengan Allah. Mereka nggak terlalu, yang penting tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Allah itu berhak menerima semua sifat kesempurnaan dan terbebas daripada sifat celah apapun. Itu sudah cukup di dalam diri seseorang untuk dikatakan beriman. Dan jangan terlalu dalam ilmu tauhid, jangan terlalu dalam. Akhirnya nanti apa? Takutnya ada talbisul iblis. Setan akan masuk kepada hati kita, kok gini, kalau gini gimana, kok gini, kok gini, kok itu. Nah, seperti itu. Fal iyadu billah. Kalau kita ada gitu, gimana Beb? Bisikan setan, kita ini suka disuruh tanya-tanya tentang yang berurusan dengan Allah. Allah itu gini, Allah itu maha besar, gimana besarnya? Nah, ini semua itu adalah bisikan dari setan. Kalau ada sifat kayak gini, 3 hal yang harus kita lakukan. 1, kita paling dengan yang lain. Astagfirullahaladzim, kita sibukkan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah membaca di dada ini, membaca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pegang dadanya dibaca supaya hatinya tenang, supaya setan gak anu. Yang ketiga, yaitu adalah dengan membaca zikrul idrus, yaitu membaca setiap selesai sholat la ilaha illallah 12 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari dalam, usahakan keluar dari dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 kali. Kemudian Allah 12 kali. Kemudian huwa, yaitu artinya dia, dhamir dia yang kembalinya kepada Allah. Ini ada zikirnya Al Habib Abdullah Al-Idrus. Dikatakan wa dzikrul idrusi bil ajla anil qalbi sada lisadiqina. Orang yang baca ini, kalau hatinya ada karat, ada bisikan buruk atau keinginan kemaksiatan atau nggak bisa melupakan hal yang jelek, hatinya nggak tenang, hatinya bimbang, maka dibaca zikir ini. Zikir Al Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf. Dibaca ini. Nah, idza sahhatil ijazah,
jika sah ijazah saya dari guru-guru saya yang ada di Hadramaut, terutama min Sayyidil Habib Umar, ajaznakum, saya ijazahkan kepada kalian yang mendengarkan siaran ini, live ini, atau lihat dari YouTube, atau dipotong video ini kemudian dibagikan, saya ijazahkan kepada kalian semua untuk membaca ini supaya menghilangkan daripada bisikan-bisikan buruk dan bisikan-bisikan jelek atau keinginan-keinginan kemaksiatan yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang bersih, insyaallah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Ini 3 hal yang harus dilakukan kalau orang di dalam hatinya itu ada dibuat ragu oleh setan. Nah,